Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alil Saida dari kelas HBA. Di sini saya akan membahas mengenai kejahatan skimming bank sebagai cybercrime dalam perspektif hukum perbankan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Mutawali SEIMM. Baik, langsung saja mengenai kejahatan skimming itu sendiri. Nah, pengertian skimming itu adalah praktik pencurian yang merugikan para nasabah bank dengan cara mencuri informasi data kartu ATM. Dilansir juga dari Tech Target, skimming adalah praktik pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat dalam strip magnetik kartu kredit atau kartu debit. Nah, proses untuk menyalin informasi ini biasanya juga dilakukan dengan menggunakan bantuan sejumlah alat yang biasa disebut dengan skimmer tools, baik yang menempel langsung pada ATM ataupun yang dipasang berdekatan dengan ATM. Nah, apabila kejahatan ini tuh dilakukan oleh oknum yang sudah mahir, maka cukup waktu kurang dari 3 menit bagi pelaku untuk memasang alat skimmer ini ke mesin ATM tadi. Bentuk alat skimming pun beragam menyesuaikan bentuk, warna, dan juga ukuran mesin ATM. Tujuannya agar tindakannya tersebut itu jadi tidak mudah untuk terdeteksi saat melakukan aksi. Selanjutnya ada jenis-jenis kejahatan skimming. Yang pertama ada penggunaan handhold post skimming, yaitu alat yang bisa menyalin langsung atau menduplikasi kartu kredit atau debit. Yang kedua ada post swaps, yaitu proses copy data kartu debit atau kredit dari mesin pembayaran yang sering dipasang di toko-toko. Lalu ada dummy ATM, yaitu mesin ATM yang digunakan hanya untuk transaksi online. Nah, mesin dummy ini tuh akan mengambil data-data kartu debit atau kredit saat transaksi online lewat mesin ATM. Nah, gimana sih cara kerja skimming itu sendiri? Jadi, cara kerja skimming itu diawali saat kartu ATM korban dimasukkan ke dalam tempat membaca kartu. Nah, prosesnya itu diawali dengan mengcopy data-data perbankan yang tersedia pada kartu ATM milik korban. Nah, data-data tersebut akan disalin dan diduplikasi pelaku dengan cara menyalin data yang sudah didapat dari mesin skimmer itu ke dalam kartu ATM yang kosong. Bahkan kejanggihan teknik skimming ini saat ini adalah langsung bisa mengcopy data yang didapat dari skimmer ini tadi secara online menggunakan remote atau teknologi GSM ataupun Bluetooth. Nah, teknik ini tuh juga bisa memungkinkan pelaku ini dapat mengirimkan data langsung meskipun dari lokasi yang berbeda. Jadi pelaku itu bisa mengakses alat skimmernya dari manapun, termasuk lintas negara. Nah, di sini saya akan membacakan satu kasus mengenai skimming bank ini. Yang baru-baru ini ada, yaitu kasus dari WNA asal Latvia dengan inisial RM dengan usia 46 tahun. Pelaku berhasil melakukan kejahatan skimming kepada para nasabah Bank Indonesia dengan total kerugian akibat perbuatannya mencapai 1,2 miliar. Ia juga melakukan aksinya sudah kurang lebih selama 2 bulan dari hasil penyidikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Endra Zulpan saat konferensi pers pada hari Jumat 20 Mei 2022. Pelaku ini diduga terhubung dengan jaringan internasional dan mengaku hanya mendapatkan 1,5% dari total uang yang dicuri dan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Namun hingga kini tim penyidik pun masih mendalami kasus skimming ini dan tidak mau langsung mempercayai pengakuan pelaku yang katanya hanya mendapatkan keuntungan sebesar 1,5% saja. Nah, selanjutnya, menurut Zulpan sendiri, pelaku skimming itu menjalankan aksinya dengan menggesek-gesekkan kartu yang dimiliki ke mesin ATM, dan kartu ini tuh sebagai sarana untuk menampung data elektronik nasabah. Nah, selanjutnya pelaku itu memindahkan data nasabah tersebut ke laptop yang sudah dipasangi aplikasi Proton. Kata Zulpan, setelah data dan informasi nasabah tersebut diakses dengan kartu Binance yang telah terisi melalui ATM bank tersebut ke rekening yang diperintah pimpinannya melalui Telegram. Nah, pada kasus ini ada barang bukti yang berhasil disita polisi, diantaranya beberapa unit ponsel, kartu ATM, buku tabungan dari bank swasta maupun nasional, dari bank swasta nasional maupun bank BUMN. Selain itu juga disita pakaian yang digunakan tersangka pada saat menjalankan aksinya, yang tentunya juga terekam CCTV. Kemudian juga ada bukti lain yaitu 1 unit sepeda motor. Nah, pada akhirnya pelaku tuh berhasil ditangkap polisi di salah satu bank
di Beji, Depok pada Rabu 18 Mei tahun 2020 sekitar pukul 9 malam. Nah, pelaku itu juga menggunakan sepeda motor berwarna merah merek Lexi saat meninggalkan aksi skimmingnya di sejumlah ATM. Pelaku itu tinggal tidak jauh di daerah Firdaus Mansion, Kemang. Nah, pada kasus ini, penyidik pun menetapkan pelaku sebagai tersangka dengan menjerat menggunakan pasal 363 KUHP yang terancam pidana 7 tahun dan atau pasal 3 UU nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU yang terancam pidana 20 tahun penjara dan denda 5 miliar dan atau pasal 30 Jo, pasal 46 UU ITE dengan pasal 5 UU TPPU pidana 5 tahun dan juga denda paling banyak 1 miliar. Nah, di sini juga ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk mencegah kejahatan skimming itu dalam dunia perbankan. Yang pertama, selalu periksa ATM atau EDC sebelum melakukan transaksi. Pastikan juga tidak ada kejanggalan pada mesin ATM secara fisik, seperti kabel terlepas atau hal-hal yang berbeda. Pastikan juga tidak ada benda asing di bagian mulut ATM. Yang kedua, pastikan untuk melakukan transaksi di mesin ATM yang terang, memiliki cahaya yang cukup, dan juga memiliki pengawasan seperti CCTV. Yang ketiga, jangan pernah memberikan data atau informasi kamu kepada orang lain atau pihak yang tidak jelas. Yang keempat, selalu memeriksa slip transaksi dan juga memperhatikan aktivitas rekening melalui ATM atau M-banking dan juga mencocokkan slip transaksi tersebut untuk memastikan bahwa transaksi yang tercetak di lembaran laporan transaksi tadi sesuai dengan transaksi yang kamu lakukan. Apabila terjadi perbedaan, maka dapat segera melapor ke pihak bank. Next tips juga ada, jangan pernah menandatangani slip transaksi yang kosong. Lalu juga jangan lupa untuk menandatangani bagian belakang kartu jika tidak dapat nomor kartu. Nah, tepatnya itu ada di panel tanda tangan pemegang kartu yang diotorisasi yang berada di bagian di bawah pita magnetik. Lalu juga saat memilih nomor PIN, hindari untuk memilih nomor-nomor dengan kode-kode seperti tanggal lahir atau nomor telepon atau juga dengan inisial. Lalu juga jangan lupa untuk menghafal PIN nomor yang dimiliki saat akan menekan nomor PIN baik di ATM maupun di mesin EDC dan pastikan untuk menutup tombol saat mengetik agar tidak terlihat oleh orang lain. Dan juga yang tips terakhir yang bisa dilakukan adalah jangan lupa untuk mengubah PIN secara berkala. Oke, selanjutnya di sini adalah kejahatan skimmer bank dalam aspek hukum di Indonesia. Nah, di sini jika dikaitkan dalam aspek perbankan di Indonesia, kita bisa lihat bahwa kasus skimming WNA Latvia tadi itu kan merupakan satu dari ratusan kasus skimming yang pernah terjadi di Indonesia. Dengan hal ini pun kita sadari bahwa kasus skimming bank ini bukan merupakan yang hal baru dan terus kembali terjadi yang pada akhirnya dapat diketahui bahwa menurut saya lembaga perbankan ini telah lalai untuk menerapkan prinsip-prinsip perbankan, yaitu yang pertama ada prudential principle atau prinsip kehati-hatian, di mana seharusnya lembaga perbankan tuh bersikap hati-hati dan melakukan atau membuat strategi plan yang bersifat preventif dalam kasus skimming seperti ini agar tidak selalu berulang kembali seperti memasang monitor di mesin ATM lalu mengeceknya secara berkala atau mungkin meningkatkan teknologi dalam rangka mengoptimalkan securities di mesin-mesin ATM yang ada. Nah, dari satu prinsip tadi pun akhirnya mempengaruhi pada prinsip lain. Contohnya fiduciary principle atau prinsip kepercayaan dan juga prinsip kerahasiaan atau confidential principle. Di dalam hukum perbankan, mohon maaf. Di mana kegiatan transaksi itu segala kegiatan transaksi itu yang ada di bank harus dilandasi rasa kepercayaan antar nasabah yang pada akhirnya pun mungkin dapat menurun karena kekhawatiran nasabah akan kerahasiaan data yang harusnya itu dapat disimpan dengan baik dan rapat malah bocor dan juga dapat merugikan nasabah. Nah, di sini ke depannya diharapkan lembaga perbankan itu lebih progresif dalam perlindungan keamanan data nasabah bank sehingga meminimalisir cybercrime seperti skimming bank tadi yang terjadi dengan memperkuat sistem teknologi yang ada maupun dikembangkan. Yang kita tahu juga bahwa
sesuai dalam pasal 29 Undang-Undang Perbankan dinyatakan bahwa bank itu wajib melakukan kegiatan usaha itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang sebelumnya tadi kita telah bahas. Nah, hal itu juga bertujuan agar bank selalu dalam keadaan liquid dan solvent. Nah, dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian ini diharapkan bahwa kadar kepercayaan masyarakat terhadap bank itu tetap tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dana di bank serta kepentingan nasabah pun dapat terlindungi. Seperti itu. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.